Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan. Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 85. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Asbabun Nuzul ayat 80 Surah Al-Isra. Bersumber dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Jika engkau benar seorang nabi, maka pergilah ke Syam, karena Syam tempat berkumpul dan negerinya para nabi." Maka Rasulullah SAW membenarkan ucapan mereka.
Ketika perang Tabuk, beliau bermaksud ke Syam. Namun, ketika sampai Tabuk, Allah menurunkan ayat-ayat dari surah Al-Isra, yaitu ayat 73 sampai dengan 75, yang diakhiri oleh ayat 76, wa in kadzu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Maka Allah memerintahkan beliau agar kembali ke Madinah. Jibril berkata kepada beliau, mohonlah kepada Tuhanmu. Karena setiap nabi itu ada permintaannya. Beliau bersabda, apa yang harus aku mohonkan? Jibril berkata, katakanlah, wa qul rabbi adhilni mudhala sidqin wa ahrijni muhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Surah Al-Isra ayat 80. Ayat-ayat ini surat Al-Isra 73 sampai 76 dan 80 turun berkenaan dengan kembalinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Tabuk. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Hadis ini mursal dan dhaif, namun mempunyai penguat. Sumber kedua bersumber dari Sa'id bin Jubair bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dahulu para nabi bermukim di Syam, mengapa engkau tinggal di Madinah? Pada saat beliau akan melaksanakan anjuran tersebut, maka turunlah ayat 80 surah Al-Isra. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Hadis ini mursal. Sumber ketiga, Ibnu Abbas berkata, ayat 80 ini turun ketika Nabi SAW diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan riwayat di atas tersebut, maka jelas bahwa ayat tersebut termasuk Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Asbabun Nuzul ayat 85 surah Al-Isra. Ibnu Mas'ud berkata bahwa suatu hari di Madinah aku pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau berjalan dengan memakai tongkat di depan orang-orang Yahudi. Sebagian mereka berkata kepada yang lainnya agar bertanya kepada beliau. Lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami tentang ruh. Maka beliau berdiri sebentar sambil mengangkat kepalanya. Aku tahu bahwa wahyu telah datang kepada beliau. Lalu beliau bersabda, ruh itu urusan Tuhanku. Kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat 85 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Hadis riwayat Bukhari.